ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini merupakan kelanjutan pembahasan dari pertemuan yang lalu berupa celaan bagi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paparkan, kita pelajari bersama bahwasannya syariat kita ini melarang dari lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melalaikannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, telah membuat permisalan untuk kita bahwasannya hati yang atau seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati. Antara orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi hati yang hidup, sedangkan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi hati yang mati. Sama persis seperti antara orang hidup dan orang yang mati. Oleh karenanya, hendaknya kita menjadikan rumah kita senantiasa penuh dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita menjadikan rumah kita itu seperti kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak dilaksanakan sholat di dalamnya, ya, sehingga rumah itu sepi begitu seperti halnya kuburan. Ya, makanya kata Nabi yang mulia SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian dari salat kalian. Maksudnya di sini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib bagi kaum laki-laki itu di masjid. Ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Salat wajib di masjid, salat sunnah hendaknya kita laksanakan di rumah. Wala tattakhidhuha qubura, dan jangan pernah menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razak di sini setelah menyebutkan atau memaparkan dalil-dalil yang berisi celaan kepada orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan walamma kanal qalbu bihadhihi al-masabah yusafu bil hayati wa diddiha inqasamatil qulub bihasabi dzalika ila salasati aqsam. Maka kata beliau hafizahullahu taala,
Oleh karena hati itu pada posisi seperti ini, ya, jadi terkadang hati itu hidup, atau ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Maka berdasarkan hal ini, yusafu bil hayati wa diddiha, di mana hati itu diberikan kepadanya sifat kehidupan, bahkan terkadang diberikan juga kepadanya sifat lawan dari kehidupan, yaitu kematian. Ada hati hidup, ada hati mati. Maka berdasarkan hal ini, inqasamatil qulubu bihasabi dzalik, maka sesungguhnya hati itu, ya, berdasarkan hal itu terbagi menjadi ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Ighasatul Lahfan. Ighasatul Lahfan disebutkan oleh beliau, oleh Imam Ibnul Qayyim, tentang macam-macam hati ini. Dan ini dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Al-awwal, al-qalbus salim. Yang pertama adalah hati yang selamat. Wa huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillah fihi syirkun biwajhin ma. Hati yang selamat itu ialah hati yang selamat dari mempersekutukan Allah. Hati yang selamat dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya, biwajhin ma, dalam bentuk apapun. Jadi murni hatinya ini hanya ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu jamaah cakupannya luas, tidak terbatas sholat, tidak terbatas puasa. Ya, hati pun ada ibadahnya. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillahi iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja. Kata beliau, bahkan peribadatannya itu betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam bentuk iradah, keinginan, ataupun mahabbah, kecintaan, atau tawakkulan, tawakal, atau inabah, taubat. Demikian pula ikhbat, ketundukan, khasyah, rasa takut, waraja, dan harapan. Semuanya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak pernah mau tunduk kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah menggantungkan harapan kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hanya pada sesuatu yang remeh. Katakanlah tali sandal misalkan, maka dia tidak pernah meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah dia bergantung kepada makhluk. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cinta. Betul-betul dia menjadikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dari segala sesuatu. Cinta yang paling besar adalah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa khalusa amaluhu lillah. Demikian juga amalannya betul-betul ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, ikhlas itu adalah perkara yang berat. Tidak boleh bagi kita menggampangkan masalah ini. Ikhlas adalah perkara yang berat. Dan ikhlas itu, kata para ulama,
Ikhlas itu adalah nisyanu. Ya, atau ikhlas itu adalah senantiasa dia berusaha untuk fokus kepada pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Nisyanu ru'yatil makhluk bidawamin nadhari ilal khaliq. Ikhlas itu adalah melupakan pengamatan manusia dengan cara senantiasa melihat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya adalah pengamatan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengamatan manusia. Tatkala dia sedang beribadah salat, maka dia tahu, dia yakin bahwasanya Allah sedang mengamati dia. Sehingga dia tidak butuh lagi pengamatan manusia. Ya. Inilah orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam kesendiriannya, ibadahnya lebih banyak daripada ketika dia bersama orang lain. Inilah ikhlas. Ya. Kalau ada orang tatkala dia bersama dengan orang lain terlihat banyak ibadahnya, tapi ketika dia sendirian terlihat malasnya, maka ini dikhawatirkan hatinya telah terjangkiti penyakit hati, riya atau ujub. Maka ini menafikan ikhlas, meniadakan ikhlas lillahi azza wa jalla. Maka hendaknya kita senantiasa mengontrol hati kita sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, termasuk masalah zikir. Ya, melantunkan kalimat-kalimat zikir. Nanti insya Allah setelah pembahasan masalah pembagian hati ini, kita akan masuk kepada pembahasan adab-adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa ujub terhadap amalan kita, karena kita tidak tahu amalan kita itu diterima ataukah tidak. Lantas kenapa kita harus bersikap ujub? Ujub itu artinya bangga diri. Ya, berbangga diri dengan banyaknya amalan soleh yang dilakukan. Ya, berbangga diri dengan banyaknya sholat yang dia lakukan, banyaknya puasa yang dia lakukan. Ini ujub. Dan ini adalah penghancur amal. Nabi yang mulia SAW mengatakan, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', rasa kikir, pelit, medit, muta' yang ditaati. Ya, tidak boleh kita mentaati ya, rasa pelit itu. Memang sifat manusia pada dasarnya adalah pelit. Ini sudah tabiat manusia, tapi tidak boleh kita taati. Wa hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Dan kita tahu bahwasanya nafsu itu la ammaratun bis-su', senantiasa atau banyak memerintahkan kepada perbuatan yang buruk, ammar bisu. Maka tidak boleh kita selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita. Kita timbang terlebih dahulu dengan syariat. Apakah melanggar syariat ataukah tidak? Jadi tidak boleh. Juga tidak boleh bagi kita menafikan nafsu itu secara total. Jadi hendaknya kita betul-betul mendasarkan segala sesuatunya itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan hawa nafsu kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu memang ada di dalam diri kita dan hendaknya kita kendalikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita lepaskan atau kita biarkan begitu saja.
Ya, kalau seperti itu yang terjadi, maka kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang itu akan berakibat fatal bagi kita. Ya, itu akan berakibat fatal bagi diri kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terlupakan tadi, bahkan itu inti dari pembahasan kita. 3 perkara yang membinasakan tadi adalah kikir yang ditaati, kemudian hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang merasa kagum, merasa ta'ajjub dengan amalan dia atau dengan dirinya. Ya, ujub ini akan mewariskan sifat sombong kepada dirinya. Dan kita tidak berhak untuk memiliki sifat sombong. Ya, karena sombong itu, yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah pemilik segalanya. Ya, kita tidak boleh untuk memiliki sifat sombong ini. Kemudian wa khalusa amaluhu lillah, dia betul-betul mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah, apabila dia mencintai, maka dia mencintai betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in abghadha fillah, demikian pula sebaliknya, kalau dia benci, maka bencinya pula karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan, bukan karena harta. Ini namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi kita cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci karena Allah itu adalah kita mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai saudara kita sama muslim, ya, dan kita membenci sebagian muslim yang lainnya bukan karena pribadinya, tapi karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai dia. Ada seorang muslim yang fasik misalkan, dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka kita benci dia. Ya, bukan murni kepada dirinya, tapi kita benci pada perbuatannya yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mau kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi ini cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada tendensi dunia, bukan karena menginginkan secuil dari dunia, tidak. Jadi betul-betul dia itu mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa in a'ta lillah, apabila dia meminta, maka dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi, kalau dia memberi, maka dia hanya memberi karena Allah. A'ta, jadi memberi. Wa in mana lillah, dan kalau dia tidak memberi, maka itu pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegah dari sesuatu, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dia memberi, misalkan dia berinfak, dia bersedekah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, bukan karena agar manusia terheran-heran dengan dia, ya, terpukau, ta'ajub dengan perbuatan baiknya, dengan amalan-amalan solehnya, dengan sedekah-sedekahnya, tidak. Akan tetapi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunul hakimu alaihi fi umurihi kulliha huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hakim, pemutus pemutus perkara baginya dalam semua perkara-perkara dia adalah apa? Dalam semua urusan dia. Maka majaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini hati yang selamat, hati yang tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Semua perkaranya didasarkan kepada syariat Allah, didasarkan kepada petunjuk Nabi kita yang mulia SAW, sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi. Betul-betul dia berusaha untuk mengikuti Nabi kita yang mulia SAW, memahami syariat yang dibawa oleh Nabi yang mulia SAW ini dengan sebaik-baiknya. Di sinilah kita tahu betapa pentingnya menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa berittiba mengikuti Nabi kita yang mulia SAW kalau kita tidak mempelajari ilmu? Maka dengan belajar kita akan mengetahui, akan jadi tahu, akan menjadi berilmu terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati yang selamat itu fala yataqaddamu baina yadayhi biaqidatin wala qaulin, maka tidak pernah mendahului Nabi yang mulia SAW, baik dalam masalah akidah, keyakinan. Tidak boleh kita membuat keyakinan dengan akal kita, menetapkan sebuah keyakinan dengan akal kita, tidak boleh. Tapi akidah kita, keyakinan kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi yang mulia SAW. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita buang sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW tersebut. Wala qaulin, juga tidak boleh kita mendahului ucapan Nabi yang mulia SAW. Hati yang selamat itu hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, tidak pernah menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala amal, demikian pula amal perbuatannya tidak pernah menyelisihi atau mendahului Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, syariat ini sudah lengkap. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengulangan. Maka cukuplah bagi kita apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang telah dibawa oleh Nabi kepada kalian wahai umat manusia, fakhudhu, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Nabi jangan dilakukan, tinggalkan. Inilah bukti bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, buktinya adalah dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka buktikan. Mana buktinya? Dan sebagai bentuk bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta Allah itu akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ziddu hadza wa huwal qalbul mayyit. Bentuk hati yang kedua merupakan lawan dari bentuk yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah hati yang salim, hati yang selamat, dan inilah yang sedang kita upayakan. Dalam kehidupan ini, kita selalu berusaha untuk memiliki hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari segala sesuatu yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti yang tidak bermanfaat lagi harta maupun anak, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun anak yang kita miliki, enggak ada yang bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa hati yang salim. Hendaknya kita masuk dalam golongan atau jenis yang pertama ini, orang-orang yang memiliki hati yang salim. Hati yang salim itu artinya hati yang selamat. Dan jangan sampai kita masuk dalam kelompok yang kedua, yaitu lawannya, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Alladzi la hayata bihi, yang tidak ada kehidupan bagi hati tersebut. Namanya mayit, mati, nggak ada kehidupan bagi hati itu. Beda halnya dengan hati yang salim, hati yang hidup. Ya, hati yang hidup. Kalau obor itu nyala dia. Ya, hatinya ya hidup sebagaimana obor yang nyala. Ya, kalau hati yang mati kayak obor yang tidak nyala, padam. La hayata bihi fahuwa la ya'rifu rabbah wa la ya'buduhu wa la yamtasilu amrahu wa la yaf'alu ma yuhibbuhu wa yardah. Hati yang mati itu adalah hati yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal Tuhannya. Nah, ini hati yang mati. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak kenal Rabbnya. Dan inilah hatinya orang-orang kafir, hati yang mati. La ya'rifu Rabbah, dia enggak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'buduhu, dan tidak menyembahnya. Wa la yamtasilu amrah, dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya perintah Allah itu ada dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Itu perintah. Ya, maka kita pelajari jemaah. Al-Quran itu kita kaji, ya, tidak hanya kita baca. Karena tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi ditadabburi, dikaji, dan diamalkan. Kalau kita baru membaca saja, berarti kita baru mengamalkan sepertiga dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan. Untuk dibaca dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. 1 huruf dinilai dengan 1 kebaikan. Ya, jemaah, ya. Ini kita sudah berada di bulan Rajab, pertengahan bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, insya Allah. Ya, semoga Allah pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa ikut berpartisipasi dalam ya melaksanakan ibadah, ya, rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mulai melatih diri kita. Ramadan kian hari kian dekat kepada kita, bersiap untuk menyambut kita. Kita pun hendaknya juga bersiap menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Bagaimana kita menyambutnya dengan sebaik-baik penyambutan? Maka mulailah pemanasan dari sekarang. Kita sholat, ya, kita puasa, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran. Ya, ini kaitannya dengan pembahasan kita membaca Al-Quran. Biasakanlah mulai dari sekarang. Kalau awalnya tidak biasa, mulai sekarang biasakan. Baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, subhanallah. Nah, ini pahalanya sangat besar membaca Al-Quran ini. Jangan sampai kita lalai. 24 jam kita miliki dalam setiap harinya dari waktu yang ada, tapi tidak ada sedikit pun yang kita berikan untuk Al-Quran, maka sejatinya kita adalah orang yang rugi, jemaah. Coba kita pikirkan. Mumpung kita masih di waktu pagi, ya, hari kemarin kita sudah baca Al-Quran belum? Kalau belum, berarti itu celaan bagi diri kita. Hendaknya kita usahakan untuk senang membaca kitabullah, karena itu sumber ketenangan bagi hati kita. Ya, Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan bagi hati kita, ya, menjadikan berkah dalam waktu-waktu kita, umur kita. Ya, menjadikan hati ini bersinar, ya, tatkala kita dekat dan cinta kepada Al-Quran. Ya, jangan hanya cinta kepada orang-orang yang ahli dalam Al-Quran,
rajin baca Al-Quran kita senang, tapi kita berusaha juga untuk membacanya sehingga kita dapat memborong pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian berikutnya, bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Ya. Maka hati yang mati itu adalah hati yang tidak mengetahui Rabb-nya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, dan tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan Allah ridhoi. Wala yaf'alu ma yuhibbuhu wa yarda. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Bahkan ia ada bersama syahwat-syahwatnya. Jadi dia ada bersama syahwat dan kelezatannya. Jadi senantiasa dia mengikuti hawa nafsu. Meskipun menyelisih syariat, maka dia paksakan dirinya tetap untuk menuruti apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya tersebut. Walau kana fiha sukhtu rabbihi wa ghadabuh. Dia tetap berjalan bersama syahwatnya dan segala kelezatannya, meskipun di dalamnya terdapat kemungkaran dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dia memenuhi apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya, dia tidak melihat terlebih dahulu apakah itu melanggar syariat atau tidak. Makanya tadi saya katakan hawa nafsu itu memang ada dalam diri kita, tapi tidak boleh selalu kita taati. Kita lihat dulu apa yang kita sukai tersebut itu melanggar syariat atau tidak. Kalau melanggar jangan dipaksakan, nggak boleh jemaah. Bersabarlah. Kalau itu sebuah larangan, maka jangan pernah memaksakan diri kita untuk terjun dalam larangan tersebut. Sehingga menyebabkan Allah marah, menyebabkan Allah murka, dan Allah itu kalau marah murka, maka hati yang maka seorang muslim yang baik, maka dia akan merasa gelisah tatkala dia melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah marah kepada dia. Fa huwa muta'abbidun li ghairillahi hubban wa khaufan wa raja'an wa ridan wa sukhtan wa ta'dhiman wa dhulla. Maka kata beliau, maka dia ini beribadah kepada selain Allah, baik dalam hal kecintaan, takut, harap, ridho, marah, pengagungan, dan perendahan diri. In ahabba li hawa, apabila dia mencintai sesuatu, maka cintanya itu karena hawa nafsunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in abghada li hawa, apabila dia benci, bencinya itu pun karena hawa nafsunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in a'ta li hawa wa in mana li hawa, kalau dia memberi atau tidak memberi, mencegah, maka itu pun didasarkan dengan hawa nafsunya. Fahuwa asaru indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maulah. Maka kata Syekh di sini, hawa nafsunya itu lebih dia utamakan, lebih dia utamakan, dan lebih dia cintai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ridho Allah yang dicari, tapi ridho hawa nafsunya. Hawa nafsunya ridho, maka dia lakukan. Hawa nafsunya tidak ridho, maka dia tidak melakukan. Maka ini hati yang mati ciri-cirinya. Segala sesuatu didasarkan dengan hawa nafsunya. Menyelisih syariat atau tidak, yang penting senang hawa nafsunya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh bagi kita untuk memperturutkan hawa nafsu kita. Fal hawa imamuhu wasyahwatu qaidu wal jahlu sa'iqu wal ghaflatu markabatun. Maka kata Syekh di sini, maka jadilah dia mengikuti pengekor hawa nafsu, sehingga dijadikan hawa nafsunya itu sebagai imamnya. Namanya imam berarti di depan. Jadi dia menjadikan hawa nafsu sebagai imam dia, dan dia menjadikan syahwat dia sebagai pemimpinnya, sebagai panglimanya, sebagai pemimpin.
wal jahlu sa'iquh, kebodohan ya menjadi penuntunnya, sopirnya, dia disopir dengan kebodohan dia. Wal ghaflatu ya markabuhu, demikian pula dengan ghaflah, kelalaian, dia jadikan sebagai tunggangannya, sebagai kendaraannya, wal iyadzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk hati yang ketiga, qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Ini yang tengah-tengah. Hati yang ada kehidupan padanya juga ada penyakit. Falahu maddatani tumidduhu hadhihi marratan wa hadhihi tumidduhu ukhra. Kata beliau, jadi bentuk yang ketiga ini yaitu hati yang sakit. Ada hati yang selamat, salim, ada hati yang mati, mayit, ada hati yang sakit. Hati yang sakit ini, kata beliau, ya, ada dua sisi. Ada kehidupan, ada juga penyakit. Ya, dia memiliki dua kekuatan. Falahu maddatan. Jadi ada dua materi atau ya, ada dua hal yang di dalam hati itu. Tumidduhu hadhihi marratan, terkadang ya ditunjang oleh satu kekuatan, maksudnya terkadang hatinya ini hidup, wa hadhihi tumidduhu ukhra, terkadang mati. Ya, terkadang mati. Maka hati yang seperti ini, wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wat tawakkul alaihi ma huwa maddatu hayatihi. Ya, maka hati yang seperti ini modelnya, dia akan mengikuti mana yang lebih unggul di saat itu. Ya, mana yang lebih unggul? Lebih unggul ya hawa nafsunya ataukah tidak? Lebih unggul kehidupannya atau lebih unggul matinya? Maka tatkala dia sedang hidup nih hati, maka dia ya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah, tawakal. Yang ini semuanya merupakan sumber maddatu hayatihi, sumber kehidupan bagi hati. Wa fihi min mahabbati syahawat. Di sisi lain, hati sakit ini juga memiliki kecenderungan terhadap hawa nafsu. Masih mengikuti hawa nafsu dia. Apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya. Wa isaruha, dan dia terkadang mengutamakan untuk mengikuti hawa nafsu daripada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hirs ala tahsiliha, dan dia sangat berambisi untuk mendapatkannya. Wa minal hasadi wal kibri wal ujbi wa hubbil uluwi ma huwa maddatu halakihi wa ya kata beliau di sini, berikutnya kebalikannya. Tatkala yang menonjol ini adalah hawa nafsunya, maka dia akan mengikuti hawa nafsu tersebut, lebih mengutamakannya, dia berambisi. Ya, sehingga dari situ muncullah ada kedengkian, ada kesombongan, ada ujub, ada cinta kedudukan. Ya, yang ini semuanya adalah sumber kebinasaan dirinya dan kehancurannya. Kalau dia terus-menerus berada di dalam lingkup itu, ini hati yang sakit. Maka fal qalbul awwal hayyun mukhbitun layyin. Maka kata Syekh di sini, maka hati yang pertama adalah hati yang hidup, hati yang tunduk, hati yang lembut, yang lunak. Kemudian wasani yabisun mayyit, yang kedua adalah hati yang kering dan hati yang mati, kata beliau. Na'udzubillah. Wasalis marid, dan bentuk yang ketiga itu adalah hati yang sakit. Fa imma ila salama adna wa imma ilal atabi adna. Terkadang dia lebih dekat kepada keselamatan, terkadang juga dia lebih dekat kepada kebinasaan, wal iyadzubillah. Ya. Wa ala hadza fa innal qalba likai tabqa lahu hayatuhu wa tazulu anhu ghaflatuh
wa tatimmu lahu istiqamatuhu muhtajun ila ma yahfadhu alaihi quwwatah. Maka kata Syekh di sini, ini intinya. Jamaah, perhatikan. Ini intinya kata Syekh di sini. Atas dasar ini, maka agar hati ini tetap dalam kehidupannya dan hilang darinya kelalaian serta sempurna baginya keistiqomahan, maka ia butuh kepada sesuatu yang dapat memelihara kekuatannya. Sesuatu apakah yang dapat memelihara kekuatan hati kita? Huwal iman, yaitu iman, keimanan. Ya, wa auradut ta'at. Demikian pula dengan wirid-wirid ketaatan. Ya, wirid zikir. Wal muhafadhu ala dzikrillah, dan senantiasa berusaha untuk menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'du an kulli ma yuskhituhu tabaraka wa ta'ala, dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mendatangkan atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salah. Tidak ada kelezatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ma'budahu wa ghayata matlubih. Maka kata Syekh di sini, tidak ada kebahagiaan bagi hati, tidak ada pula kelezatan bagi hati, tidak ada pula kenikmatan bagi hati, tidak ada kebaikan bagi hati kecuali dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya semata. Ya, semata-mata sebagai sesembahannya, tidak ada sembahan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa ahabba ilaihi min kulli ma siwah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ya, lebih dia cintai ya, daripada yang lainnya. Jadi menjadikan Allah semata-mata sebagai sesembahannya ya, dan puncak tujuannya, puncak yang dia cari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai sesembahannya, sebagai penciptanya, ya, yang dia ibadahi, ya, dan menjadikan Allah itu sebagai puncak tujuan dia. Ya, tujuan dia beribadah ini apa? Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa habba ilaihi min kulli ma siwah. Allah itu lebih cintai dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecintaan kepada Allah ini jemaah akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Ketenangan hati orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, ya, mereka akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Fabihadza takunu najatul qalbi minal ghaflati wa salamatihi minal halakah. Maka dengan ini tercapailah keselamatan hati, selamat dari kelalaian dan selamat dari kebinasaan. Wa bihadza tasri fihil hayat. Maka dengan ini pula akan mengalir padanya kehidupan. Hidup ini akan lebih berarti jemaah tatkala kita menjadi seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, ya, dan kita ya yang selalu kita incar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan kita, ya, pengamatan Allah yang selalu kita inginkan, ya, dan kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadikan kecintaan kita kepada Allah, ya, di atas kecintaan kita dari segala sesuatu. Jadi dengan iman, senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dari situlah sebab hidupnya hati. Ya. Wa taufiq biyadillahi wahdah, kata Syekh,
Sesungguhnya taufik itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan Syekh tentang pembagian hati atau macam-macam hati. Jadi pada kesimpulannya hati itu terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang mati, dan juga ada hati yang sakit. Umumnya manusia itu berada pada poin ketiga ini, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Adapun hati yang mati itu hatinya orang kafir. Seorang mukmin, ya, kebanyakannya ini. Ya, poin ketiga, hatinya sakit. Ya. Namun tidak kita biarkan hati itu tetap dalam kesakitannya. Kita berusaha untuk mencapai tingkat salim. Ya, dengan cara apa? Dengan cara terus menuntut ilmu, mempelajari ilmu sehingga kita tahu bagaimana caranya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah dengan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati ini tidak disibukkan dengan zikir kepada Allah, maka syaitan akan datang kepada kita dan memalingkan hati kita ini kepada sesuatu yang lainnya. Kalau tidak diajak kepada ketaatan, maka akan diajak kepada kemaksiatan wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan berikutnya insyaallah taala akan kita bahas ya bab baru min adabi dzikri, tentang adab-adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita atas apa yang telah kita pelajari pada hari ini, dan semoga membuahkan amal yang saleh. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang akan kita bahas adalah tentang adab-adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.